Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyida sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, pengkajian kita tentang dosa-dosa besar yang terhimpun dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada dosa besar yang ke-53, yaitu menyakiti orang-orang Islam dan mencela mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang yu'dunal mu'minin, menyakiti orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul faqad ihtamalu memikul kebohongan dan kedustaan mereka. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala melarang sesama mukmin, sesama muslim, sesama orang Islam itu untuk saling mengolok-olok. Ini hampir sama dengan materi kita kemarin tentang persatuan dan kesatuan umat Islam. Bagaimanapun Rasulullah itu menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'du ba'du. Orang Islam itu satu sama lain itu seperti satu bangunan yang satu sama lainnya itu saling menguatkan, saling menopang, saling mengokohkan, saling membutuhkan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang jikalau satu sakit maka yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Misalnya kita tersandung batu, ya, tersandung kaki kita, mulut kita refleks bilang innalillahi, tangan kita refleks memegang kaki kita yang sakit tersebut. Itulah persatuan umat. Sehingga kita satu sama lain itu akan tumbuh sikap saling menyayangi, saling mencintai. Dengan itulah maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga ketika kita mencaci saudara kita sesama muslim, itu adalah termasuk satu di antara dosa besar minal kabair. Surat Al-Hujurat, kita cari suratnya, ayatnya nomor 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain.
Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok sesama perempuan. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang mengarah kepada kefasikan setelah mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan perintah untuk bertobat, perintah untuk kembali. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Maka siapa yang tidak segera mengakhiri kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku seperti itu dengan bertobat, maka mereka itu termasuk orang yang zalim. Ini betapa besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang saling mencaci. Dalam satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, Inna sarnas, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manzilatan indallahi man tarkahu au wada'ahun nas ittaqa'a fahsyahu. Orang yang ditinggalkan oleh manusia karena manusia itu khawatir terkena perilaku rusaknya, terkena perilaku kasarnya. Jadi orang itu lebih baik menjauh dari dia karena dia terkenal dengan kekasarannya, omongannya yang tidak enak. Ini manusia yang dibenci oleh Allah karena terbiasa mencela dan mencaci. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu muslimin alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Artinya kita itu dilarang untuk mencaci saudara kita, menghancurkan kehormatannya, sehingga ini termasuk dosa besar. Maka salah satu tanda sempurnanya keislaman seseorang adalah ia mempunyai sikap kasih sayang, satu sama lain saling menyayangi. Maka ini akan mendatangkan rahmat Allah. Rasulullah menyatakan al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Bersatu saling menyayangi itu akan mendatangkan rahmat. Sedangkan berpecah belah, saling mencaci, saling membenci itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 61. Beliau bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallahi wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kufur atau memanggilnya dengan mengucap laknatullah, wahai musuh Allah, padahal keadaan itu tidak demikian. Artinya orang yang dia panggil seperti itu bukan orang kafir, tapi dia mengkafirkan saudaranya, maka kadzalika illa hara alaihi, maka yang demikian itu akan kembali kepadanya. Jadi sudah jelas-jelas itu adalah saudara kita sesama muslim, tapi karena kemudian mungkin ada permasalahan apa, kemudian kita mencaci dia dengan panggilan hei kafir atau hei musuh Allah, padahal sesungguhnya saudara kita itu tidak termasuk orang kafir, dia masih dalam keadaan beriman, masih mengakui la ilaha illallah.
maka panggilan seperti ini akan kembali kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lemah lembut, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lingkungan kasih sayang di antara kita, sehingga dengan demikian rahmat Allah pun akan menyertai kehidupan kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.